Halo profesional, berjumpa kembali di channel YouTube saya, Johnson Afonso, trainer profesional. Dalam serial video training tentang kewirausahaan atau membangun usaha bagi pengusaha pemula, saya akan sharing yaitu bagaimana cara menganalisis bisnisnya. Konteksnya keuangan. Selain tadi Anda sudah belajar, kalau Anda bisa lihat video-video itu sebelumnya mengenai bisnis plan, lalu bagian usaha seperti itu. Nah, saat ini saya ingin sharing ke Anda bagaimana hitung-hitungan sederhananya membuat bisnis. Ini penting sekali bagi para pebisnis pemula untuk membuat hitung-hitungan sederhana supaya Anda jangan salah melangkah. Oleh karena itu, tonton sampai selesai video ini dan ingat sahabat sekalian, subscribe, klik loncengnya, beri tanda like, kasih komen positif membangun, dan share video ini kepada sahabat-sahabat dan lainnya. Dan juga saya semakin semangat untuk memproduksi video-video training lainnya supaya kompetensi kita bersama bisa berkembang terus-menerus dan Indonesia bisa berjaya. Video training ini tentu saya buat atas dasar temuan-temuan saat diskusi, dialog, pertanyaan-pertanyaan yang muncul saat saya memberikan training secara online maupun offline, sahabat sekalian. Nah, oleh karena itu, di poin nanti bagaimana cara menghitung sederhana, ya tentu nggak rumit keuangan. Jadi Anda jangan keburu stres yang namanya melihat hitung keuangan pusing. Tidak ya, sederhana, kita buat sederhana saja. Kadang Anda mulai bisnis, nanti perkembangan boleh Anda semakin canggih dari keuangannya. Jadi saksikan video ini sampai selesai, sahabat sekalian. Sahabat profesional, sahabat wirausaha yang luar biasa dan keren, Anda wajib membuat analisa yang namanya analisa bisnisnya. Yang paling sederhana tentu dari tahapan yang paling sederhana dulu mulai. Kecuali nanti sudah makin besar Anda boleh mendatangkan ahli-ahli keuangan. Tapi ini yang paling perlu Anda ketahui begitu ya. Dimulai dari kalau Anda tadi latar belakang mau mulai bisnis karena pensiun secara normal atau tidak normal gitu ya, Anda dapatkan uangnya, uang pesangon atau uang pensiun. Nah, jadi jangan lupa ya, ketika Anda mulai bisnis hanya boleh maksimum 1/3 dari uang pensiun yang dapat atau uang dari pesangon Anda, 1/3-nya. Nah, misalnya Anda 150 juta, berarti 1/3-nya Anda hanya boleh menggunakan hanya 50 juta rupiah dalam memulai bisnis. Itu dulu dasarnya, tidak boleh semuanya. Itu biasa umumnya adalah 1/3. Nah, setelah sudah punya uang tersebut, mulai Anda memikirkan apa usaha yang akan Anda masuki ketika modal usahanya 50 juta rupiah. Ya, 50 juta rupiah dalam membangun usaha tersebut. Nah, itu penting dilihat usahanya apa saja nih. Anda analisa yang modalnya 50 juta rupiah. Tentu nanti Anda bagi-bagi. Ada pembelian bahan, pembelian modal usahanya seperti materialnya, persiapan mesin. Jadi Anda pertimbangkan untuk membeli produknya atau membeli bahannya atau membeli mesinnya dan lain sebagainya. Nah, itulah menjadi dasar kita. Contoh pertama adalah misalnya tadi punya 50 juta rupiah, itu yang Anda ingin investasikan. Contohnya misalnya Anda mencoba bisnis yang namanya bisnis laundry kiloan. Nah, begitu ya, kiloan. Nah, jelas ya, modal Anda tadi bisa 40 juta misalnya gitu ya. Lalu Anda mulai menganalisa penghasilannya. Nah, penghasilannya sederhana ya, penghasilannya. Ya, 40 juta itu apa saja sih tadi? 40 juta ya untuk 3 unit mesin, beli mesin cucinya. Ya, mesin cucinya dan yang beroperasi bisa berapa kali, bisa beli 3 mesin cucinya. Boleh kan? Ya, mau berapa silakan saja. Nah, itu yang Anda pikirkan. Yang berikutnya adalah tahap sudah jelas investasi usahanya, lalu penghasilannya. Misalnya penghasilannya asumsinya adalah Anda mendapatkan 100 kg cucian per hari. Cucian ya 100 kg. Lalu kemudian biaya cucian per kilogramnya misalnya gitu ya 550.000. Lalu waktunya 100 kg dapat 550.000 rupiah per harinya. Berarti dikali 1 bulan, 30 hari. Berarti Anda dapat berapa? 16.500.000 rupiah. Nah, itu penghasilan. Tadi ingat ya, asumsinya misalnya 100 kg per hari, cucian per hari
dengan pendapatan Rp550.000 per hari. Kalau dia 1 bulan dikali 30 hari, nah, itu jadi Rp16.500.000. Itu pertama, penghasilan pendapatan Anda dari usaha laundry kiloan. Nah, tahap kedua yaitu biaya operasional per bulan. Biaya operasional per bulannya berapa tuh? Untuk biaya listrik, sewa tempat, gaji karyawan dan seterusnya. Oh, 9 juta rupiah, 9 juta gitu ya. Jadi hitung ya, biaya operasional. Ya, nggak usah pusing dulu biaya fixed cost atau variable cost, nggak usah pusing dulu. Yang penting jelas dulu 9 juta rupiah. Berarti kemudian berapa keuntungan bersih per bulan? Rp16.500.000 dikurangi berapa? 9 juta rupiah. Berarti keuntungan bersih per bulan Anda 7,5 juta. Nah, dari sini Anda sudah ketahuan ya, sudah mendapatkan keuntungan 7,5 juta rupiah. Nanti Anda bisa berhitung lagi ya. Oh, berarti saya bisa makan lagi buat ngasih makan keluarga saya, memberi makan buat keluarga saya. Nah, secara kesimpulan sederhana, dengan pendapatan 7,5 juta per bulan, kalau itu semua dipakai mengembalikan investasi, berarti butuh 6 bulan Anda untuk mengembalikan usaha tersebut. Sederhananya, kecuali Anda misalnya yaitu dibuat makan gitu ya, 5 juta, berarti 2,5 juta untuk investasi, tinggal dikali saja, dibagi 40 juta, berarti butuh berapa bulan. Itu sederhananya teman-teman, di dalam namanya membuat analisa keuangan untuk bisnis laundry kiloan. Jelas ya? Anda sudah bisa. Nah, ini kita lihat, kalau Anda makin keren lagi, bisa lagi lebih rumit ya. Namanya proyeksi rugi laba Anda, gitu-gitu ya. Nah, bisa Anda pendapatannya dari mana nih tadi ya? Bisa pendapatan per bulan berapa, rata-rata per konsumen mencucinya berapa per kilogramnya, rata-rata konsumsi per hari, sudah tinggal dikali kan ya, berapa kan gitu ya. Harga paketnya 5.000 per kilogram, lumayan kan, 5 kali 7 kilo dikali per bulan atau hitungan per tahun, jelas ya. Lalu biaya bahan-bahannya, ya bahan-bahannya, bahan kimianya, bahan kemasannya dan seterusnya, berapa biaya tersebut. Misalnya tadi pendapatan yang 15.750, berikutnya Anda bisa biaya bahan 2 juta, biaya kemasannya 500.000 gitu ya. Kita lihat ya, itu biaya per bulannya. Lalu biaya usahanya gimana? Biaya usaha kan macam-macam ya. Ada biaya listrik, ada biaya gaji pegawai, biaya promosi, biaya penyusutan, biaya lain-lain, gaji pemilik dan seterusnya. Lalu total biaya usahanya berapa? Ya, misalnya tadi ya listrik 1 juta, pegawai 2 juta, biaya penyusutan 1 juta dan seterusnya. Ya totalnya 2 juta. Jadi disinilah Anda bisa melihat biaya usaha. Usaha ya. Nah, di sini baru berapa labanya. Nah, tinggal mau hitungnya mau bulanan atau tahunan. Kalau tahun tentu tadi ya dikali 12 lagi ya, sahabat sekalian. Nah, seperti pricing-nya. Nah, misalnya akhirnya Anda dikurangi, jangan lupa ya, Anda kan tadi pendapatannya misalnya totalnya setahun bisa pendapatannya 189 juta. Lalu total biaya bahannya 30 juta. Lalu dari sinilah bisa ketahuan kan, pendapatan dikurangi biaya bahan 30 juta. Berarti pendapatan Anda 159 juta. Itu laba kotor. Laba kotor ya. Lalu dikurangi biaya usaha. Tadi ya biaya fix yang di sini ya. 88 juta totalnya, ada gaji unik di situ ya. Lalu laba usahanya jadi berapa? 71 juta. 159 juta dikurangi 7 juta. Akhirnya Anda BEP-nya berapa di sini? 44,65%. Nah, itu ya. Sederhana. Jadi mau pakai yang sederhana sekali sampai yang agak kompleks boleh-boleh saja. Tapi jelas setiap pengusaha, mau dia pemula atau sudah medium, sudah lama, harus punya analisa bisnisnya, khususnya analisa keuangan, supaya jangan baru mulai sudah bangkrut. Tetapi semua itu yang paling penting apa? Pasar Anda terus berkembang. Itulah yang bisa Anda pelajari dari yang sederhana. Tapi jangan buru-buru yang kompleks ya sahabat sekalian. Sederhana saja, itu yang kasar saja. Tapi jelas jangan kecampur ya, uang investasi, modal usaha sama uang belanjaan. Pisahkan sahabat sekalian, dan harus tegas. Sekali lagi, semoga video ini bermanfaat bagi sahabat semua. Dan doa saya semoga sukses. Dan tonton video-video yang lain supaya Anda jauh lebih sukses lagi, supaya Anda meningkat secara kompetensinya. God bless you.